Program bayi tabungnya sendiri kapan ya? Gue program bayi tabung tuh kemarin Agustus. Agustus udah mulai. Ya udah, terus udah distimulasi dan segala macam. Karena emang jujur kalau yang pertama kan gue dapet alami gitu ya. Jadi emang bener-bener tuh ini ngerasain pengalaman pertama banget gitu kan, journey-nya harus gue minum sehari tuh 10 tablet. Gue suntik sampai biru-biru karena kan gue emang gak pernah, terus habis itu banyak deh pokoknya yang harus dilakuin kayak gitu kan. Udah stimulasi, emang timelinenya sudah ngepas ya gitu. Gue ada stimulasi, terus ada ovum pick up juga karena kan memang harus diukur tuh telur-telurnya gitu. Kalau misalnya gue bisa pakai telur di pasar kan gampang kan Beda ya. dong ya. Gitu. Masa karena harus ukurannya pas gitu kan. Ya udah ovum pick up, terus kemarin juga udah embryo transfer, timelinenya udah pas banget semuanya sampai 2 weeks waiting abis embryo transfer pun juga udah ya alhamdulillah poinnya bagus. Cuman emang gue gak ngerti ya pas lagi udah jadi ada namanya beta HCG gitu. Kayak dicek poinnya kalau misalnya 5 ke bawah itu berarti lu gagal hamil. Nah ini poin gue 8,9 berarti kan kata dokter gue bagus kok gitu. Ya udah bismillah. Jadi dijaga aja gitu pelan-pelan. Tahu-tahu 5 hari dari situ gue haid, ya udah blar, udah istilahnya harapannya udah gagal gitu. Dokter pun juga nggak bisa menjelaskan karena dokter bilang kita cuman bisa sampai embryo transfer. Setelah embryo transfer itu semuanya kuasa Allah kayak gitu. Jadi emang nggak bisa ditanyain kok bisa sih lo, kok bisa segala macem. Soalnya timelinenya pas semuanya gitu. Ya, tapi yang dialami Sinyo juga banyak dialami sama pasangan suami istri yang Betul, memang menjalani banyak banget. proses juga kan, memang ikut bayi tabung tapi pada akhirnya memang belum berhasil Belum, gitu ya. belum dikasih Ketika kamu pada akhirnya belum berhasil pada percobaan pertama saat itu tuh apa sih yang ada dalam pikiran kamunya? Gue seminggu jujur gue mengurung diri, gue nggak siaran, gue nggak ambil kerjaan apapun juga karena memang pas selama program tuh dari mulai Juli gue emang nggak ngambil syuting, nggak ngambil MC apa segala macam karena emang bener-bener mau total kan. Karena memang itu bukan cuman dari finansial aja yang siapin, mental segala macam juga harus disiapin semuanya. Jadi seminggu itu tuh bener-bener gue kayak kok bisa sih gitu, maksudnya kayak ya ampun, gue berharap tuh ini journey-nya udah panjang, ini udah last option, bahkan rumah sakitnya itu jaraknya 2,5 jam dari rumah gue. Jadi gue mikir gue berharap apapun langkah yang kita jalani nih sama Allah dihitung deh gitu ya, usaha kita gitu ya, ikhtiarnya gitu kan. Karena gue pun juga kayak anak gue emang pengen punya adik kan, terus juga gue juga pengen ngasih anak ke suami gue yang sekarang gitu. Terus kayak ya gue tuh belum siap gitu loh untuk menghadapi kenyataan gitu kalau ya gue belum bisa hamil nih gitu. Sedangkan yang lain kayak ngeliat cepet banget, anaknya baru berapa bulan udah mau brojol lagi kayak gitu-gitu kan. Tapi reaksi suami gimana tuh ketika kalian mencoba kemudian belum berhasil? Apakah sempat ada marah-marah atau bete segala macam gitu gak sih? Enggak sih, justru mungkin gue kalau dia tuh lebih realistis. Jadi kayak kan jadi memang pas kemarin itu lagi nyatuin sperma sama si sel telur gitu kan masih ada sisa kan. Gue sempat ngomong kayak gini, udah tuh sperma sisa di rumah sakit ambil aja, buat apa kayak buat ini aja, buat souvenir di rumah. Saking gue kayak gue kayak marah sama Tuhan gitu, kayak gue nggak bisa nerima kenyataan sampai kok kayak gitu. Kalau jatuhnya munafik sih, maksudnya ya gue nggak siap aja. Maksudnya lu tahu kan, bahkan sebenarnya pas lagi stimulasi suntik-suntik tuh gue sering nangis gitu, kayak gue capek, gue nggak kuat gitu loh karena kan hormonnya naik turun gitu kan. Jadi ya udah, terus untungnya suami tuh realistis, dia bilang lo nggak boleh gitu karena gue nggak pernah tahu nih, kita berdua nggak pernah tahu Tuhan tuh kasih apa, maksudnya apakah kita dikasih rezeki anak sama lo gitu, atau memang harus ngurusin anak gue aja gitu. Kalau misalnya memang cuma dikasih ngurusin ya udah, kita gimana caranya bikin anak itu jadi anak soleh, anak pintar, Amin. jadi kebanggaan orang tua, that's it gitu. Sampai anak gue yang pengen pun gue bilang gini, kenapa abang nggak sedih, di sini sedih, dia bilang. Tapi ya mau gimana, sama lo belum dikasih rezeki. Jadi itu tamparan buat gue, seminggu akhirnya gue bangkit lagi gitu.